Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YIP, saya Nevia Auliasyah. Hari ini saya senang sekali karena hari ini saya kembali menyapa sahabat YIP lagi di program Observasi, obrolan seru menginspirasi. Kali ini saya tidak akan sharing inspirasi sendirian karena saya ditemani oleh salah satu mahasiswa YIP Persis Bandung yang insya Allah hari ini kita akan bagi-bagi inspirasi. Langsung saja, tidak menunggu waktu yang lebih lama, saya panggilkan Teh Cika. Halo Teh Cika. Hai. Boleh sapa dulu nih sahabat YIP. Ya, halo sahabat YIP, kenalin nama saya Cikara Putri Setiawan dari KPI, dari jurusan KPI semester 4 sekarang menuju semester 5. Wah, mau beres ya semester 4? Iya. Oke. Hari ini kita bakal sharing-sharing tentang inspirasinya Teh Cika bisa sampai menerbitkan buku. Tapi untuk konten kali ini bukan tentang membahas bukunya, itu ada di konten selanjutnya. Teman-teman bisa cek di kontennya Ruang Literasi. Tapi kali ini kita akan lebih membahas sharing-sharing tentang bagaimana perjalanannya Teh Cika, cerita-cerita sampai pada akhirnya bisa menerbitkan buku ini. Oke, yang pertama mungkin Teh Cika, apa sih? Kenapa Teh Cika Teh suka nulis gitu Teh? Boleh diceritakan kepada sahabat YIP semua? Sebelumnya mohon maaf ya, suaranya lagi agak bindeng sedikit gitu. Jadi awal mula pertamanya suka nulis itu karena memang dari kecil juga udah suka, tapi awalnya suka nulis itu pertamanya suka baca dulu gitu. Jadi sebelum suka nulis suka baca dulu gitu. Karena emang ya tidak bisa terpisahkan gitu ya. Kayak gitu. Karena emang dulu sama mama gitu ya, orang tua khususnya sama mama emang diajak gitu untuk suka baca buku gitu dari kecil. Jadi kayak apa ya, dari kecil itu dari SD diajaknya kayak ke toko buku gitu untuk beli buku. Jadi suka gitu, lama-lama kan karena suka baca buku terus kayak oh ini kok pada bisa ya bikin tulisan yang bagus-bagus, sampai kita suka gitu bacanya, gimana sih caranya gitu. Lama-lama karena suka baca buku itu jadi tertarik untuk juga nulis gitu. Jadi peran pentingnya nih ada juga di orang tua ya Teh. Jadi kalian calon orang tua ini boleh nih tipsnya gitu ya Teh, memperkenalkan untuk anak sejak dini gitu ya Teh. Oke, itu mungkin singkatnya gitu ya Teh, cerita tentang kenapa Teh Cika ini suka nulis. Nah selanjutnya nih, Nevia tuh kepo ya Teh tentang akhirnya gitu ya perjalanan Teteh. Kan tadi sudah dijelaskan kalau Teh Cika tuh awal suka nulis karena memang sebelumnya juga suka baca. Nah, bagaimana sih bisa sampai nerbitin buku gitu Teh perjalanannya? Jadi awalnya itu kan karena ya yang tadi itu kan ya dari lama gitu. Awalnya juga mau nambahin mungkin ya, awalnya juga suka buku tuh kan kalau kata orang-orang don't judge book by its cover gitu ya. Betul. Tapi aku sendiri gitu ya personal justru suka buku tuh gara-gara covernya dulu gitu pastinya gitu. Ya first impression gitu ya. Gitu kayak ternyata yang lucu tuh bukan cuman mainan aja gitu ya. Waktu kecil ternyata buku juga lucu nih, banyak gambar-gambar lucu dan lain sebagainya gitu. Nah dari situ kan yang tadi mulai suka nulis gitu. Nah awalnya itu baru mulai kayak diseriusin, ditekunin itu waktu SMP gitu. Awalnya nulis kayak ikutan klubnya gitu, klub baca tulis kayak gitu. Terus ada tugas kan, tugas harian, otomatis kita harus nulis gitu. Nah habis itu baru deh setelah nulis awalnya kayak cuman setor tulisan aja. Terus lama-lama ada lomba kan ya, diinfoin gitu lombanya kayak gimana, ketentuannya kayak gimana, ikutanlah lomba gitu. Dan ya alhamdulillah dari situ makin suka gitu. Nah setelah pernah ikut beberapa lomba, terus alhamdulillah ada yang pernah juara juga gitu. Lolos gitu ya. Jadi dari situ kan makin termotivasi. Awalnya itu niat bikin buku sendiri itu udah dari SMP juga pengen gitu ya. Pengen cita-cita ya. Tapi ya baru kesampaian kemarin kan tahun ini gitu pas sudah kuliah gitu.
Tapi sebelum itu juga sebenarnya setelah nulis, jadi bertahap gitu. Dari tulisan setor biasa sehari-hari, terus abis itu ke artikel kayak gitu, ke puisi. Jadi ada latihannya juga gitu ya Teh, sebelum step by stepnya. Nggak langsung tiba-tiba terbit buku solo kayak gitu. Selanjutnya baru ikut kayak antologi gitu, nerbitin buku antologi. Jadi sebelum buku pertama ini, buku solo ini, sempat nerbitin juga buku antologi, 3 buku antologi. Ada yang diseleksi, ada yang enggak gitu, justru kita yang bayar gitu kan kita. Iya. Tapi tetap kita sambil diajarin gitu, sambil diajarin gimana sih caranya nulis yang baik dan benar gitu. Terus sempat juga waktu SMA gitu dipercaya jadi wartawan majalah gitu. Jadi kan sekolah. Majalah sekolah. Jadi kan setelah itu tulisan kita diposting. Dicetak lah di majalah sekolah. Kayak gitu sih, jadi bertahap dari yang awalnya hanya tugas, terus lama-lama ikut lomba, lama-lama antologi, baru sekarang nih alhamdulillah ada gitu, terbit buku sendirinya gitu. Sendirinya gitu ya? Yang solonya. Yang pure karya Teteh gitu ya? Kayak gitu. Nah, jadi untuk sahabat IAIP nih yang masih menyimpan tulisan-tulisannya gitu ya, hanya sekedar ditumpuk-tumpuk gitu ya Teh, jangan khawatir, jangan risau, karena Teh Cika pun awalnya juga step by step ya Teh, bertahap gitu. Oke, nah Nevia pun kepo nih juga Teh Cika nih, apakah Teh Cika nih punya tips and trick gak untuk sahabat IAIP nih yang memang masih menyimpan tulisan-tulisannya, atau kadang masih ada yang kurang percaya diri nih untuk mempublish tulisan-tulisannya Teh? Ya jadi sebenarnya Cika juga bagian dari itu ya. Bagian pernah ya di fase itu. Karena ya itu dari SMP kan nggak waktunya berapa lama gitu sampai kuliah, tapi baru terbitnya sekarang gitu ya. Itu karena tadi kadang karena banyak misalnya pengen bikin ide ini, akhirnya malah semuanya nggak selesai gitu kan. Terus ya akhirnya tulisan-tulisan cuma numpuk aja di memo atau di buku dan lain sebagainya. Nah terus mungkin tipsnya ya, yang pertama mungkin kalau nulis itu ada free writing gitu ya. Jadi nulis aja dulu, jangan dulu dilihat-lihat gitu. Biasanya kita kalau habis nulis tuh kan, habis nulis ini kayaknya terlalu banyak kata yang... Ada istilahnya gini Teh, nulis aja dulu, editin akhir gitu ya? Iya kayak gitu. Emang jangan dulu dibaca gitu. Kalau kita habis nulis nih satu paragraf, lanjutin sampai ide kita udah habis semua gitu, tertuang. Jangan sampai kita masih ada nih di sini, terus kita baca dulu paragraf pertama ini udah bagus atau belum ya. Jangan dulu kayak gitu, tapi tulis dulu aja sampai selesai. Nah nanti kalau udah selesai baru kita review gitu. Oh ini tulisan kita gimana sih gitu. Karena biasanya gitu kalau kita langsung baca lagi, malah jadi nggak pede gitu sama tulisan kita sendiri. Akhirnya ya tadi nggak selesai, ditumpukin. Niatnya nanti deh kita benerin gitu ya. Nanti lagi dibenerin kayak gitu. Jadi yang pertama itu sih Teh. Jadi kita harus tulis dulu aja gitu. Apalagi kalau lagi datang aja ide. gitu ya. Apalagi kalau lagi datang idenya kan nggak setiap waktu ada gitu ya. Itu kan tadi ya yang pertama kita harus ini. Terus yang kedua itu kita yang pasti harus pede untuk upload dulu aja gitu tulisan kita. Kadang kan kita malu ya kayak ini teh apa sih GJ gitu, tulisan kita nggak jelas banget atau kayak nggak layak dibaca. Overthinking duluan ya gitu. Teh. Kayak ini tuh pantas nggak sih untuk dibaca sama orang gitu. Saya juga kayak gitu. Bahkan sampai sekarang udah ada bukunya terbit aja kayak masih gitu malu, apalagi dibeli sama dosen misalnya atau sama teman-teman dekat gitu, kayak ini tuh tulisan tuh kayak gimana ya gitu. Tapi ya itu tadi harus pede, di-publish dulu aja minimal, belum dijadiin satu file buku gitu, tapi misalnya di status dulu gitu misalnya kayak gitu. Karena sekarang banyak ya Teh platform-platform yang emang mendukung ya buat tulisan-tulisan kita. Kayak contohnya Instagram juga bisa ya, daripada postingan kita tidak bermanfaat misalkan ya, mudah-mudahan dengan tulisan kita bisa bermanfaat gitu ya Teh. Bahkan kan sekarang bisa anonim juga kan ya kalau di Instagram. Kalau kita emang nggak pede gitu, belum pede, kan bisa kita apa namanya misterius gitu. Kayak gitu. Tapi kan seenggaknya karya kita udah bisa ke posting kayak gitu. Jadi dan ya itu tadi nulis dulu aja, pede, terus upload dulu gitu. Upload dulu itu ya kuncinya. Terus apply aja gitu, ada kesempatan nih untuk rilis buku gitu, untuk publish buku. Kalau emang kita udah ada nih bukunya ya langsung aja gitu kita terbitin, ambil kesempatan itu kayak gitu. Kayak gitu sih Teh. Nah mungkin Teh nih perjalanan realnya nih
dulu Teteh bisa berkesempatan nerbit tuh dari mana? Nerbitin buku itu tuh. Apakah memang pure Teteh yang mendatangi penerbit atau seperti apa? Ya. Jadi kalau kita sendiri kan sebenarnya ada penerbit itu ada mayor, ada minor gitu ya. Sebenarnya kalau Cika sendiri belum pernah sama sekali nyobain apply ke penerbit mayor ya, karena emang si naskahnya tuh nggak selesai gitu. Nah kalau yang ini tuh sebenarnya ikutan kelas menulis, tapi yang memang goalsnya itu kita nerbitin buku sendiri kayak gitu. Tapi untuk terbitnya tuh jadi kita cuman bayar kelas menulisnya, bukan bayar bukunya, bukan bayar untuk nerbitin bukunya. Enggak, gitu. Jadi ikutan kelas menulis, challenge menulis gitu. 2 bulan kita harus selesai tulisan gitu. Jadi targetnya kita yang pasang sendiri, tapi intinya dalam 2 bulan itu kita nyelesain tulisan gitu. Nah dalam 2 bulan itu alhamdulillah gitu selesailah buku ini gitu. Nah setelah selesai itu kita kan diajarin ya materi-materinya gitu dari kelas menulis itu. Nah setelah selesai kita langsung langsung diedit gitu, ada editornya. Langsung dieditin, lalu untuk kayak ini cover dan lain sebagainya juga itu diserahin dan kita komunikasiin aja gitu. Tapi untuk biaya penerbitannya kan banyak juga yang nanyain ya, kayak nerbitin kan biasanya kalau di penerbit yang misalnya yang bukan mayor. Biasanya kan ada biayanya gitu ya. Kita yang justru ngeluarin uang ya. Kayak gitu, atau minimal berapa cetak gitu ya, berapa puluh minimal berapa kayak gitu. Tapi kalau ini tuh alhamdulillah jadi enggak, emang mau cetak buku boleh, didesainin covernya juga gratis gitu. Terus jadi kita cuman mau pesen berapa ya diserahin ke kita juga, jadi kita dikasih kesempatan untuk PO juga kan ya. Jadi kita mau pesen berapa, nggak ada minimal pemesan kayak gitu. Jadi ya silahkan aja kayak gitu sih kalau untuk buku yang ini ya. Gitu. Oke, baik. Yang Nevia tangkep nih dari cerita Teh Cika ini, teman-teman ya, sahabat YIP semua, pertama teman-teman harus percaya diri memulai gitu ya Teh, memulai untuk mengupload tulisannya di platform manapun gitu ya Teh. Minimal teman-teman udah ada mental ya, udah ada mental tulisan teman-teman dibaca sama banyak orang. Dan yang kedua, teman-teman udah harus memberanikan diri gitu ya Teh, untuk menjalin relasi dengan banyak lomba ya Teh, dengan banyak lomba-lomba atau pelatihan-pelatihan gitu ya, komunitas. Karena dengan sendiri kita nggak bisa apa-apa gitu ya Teh, nggak bisa apa-apa, karena yang bisa membantu langkah kita bisa menerbitkan buku itu kan terkadang tim kayak yang udah ahli gitu ya Teh, betul. Jadi kan termotivasi juga kayak kita ngelihat ada di komunitas menulis nih, terus ngelihat oh teman kita udah terbit gitu. Kayak aku kapan ya kayak gitu kan. Jadi selain tadi nih confidence gitu, kita harus percaya diri. Yang paling penting juga itu kita harus konsisten gitu. Ya betul nih, karena juga masih banyak ya sahabat YIP yang memang nulisnya tuh mood-moodan gini ya, sesuai dengan mood nulisnya, tapi ini ya mesti sahabat YIP garis bawah ya, konsisten. Nah itu dia sahabat YIP beberapa inspirasi yang sudah Teh Cika sharingkan nih kepada kita semua. Jadi untuk para sahabat YIP yang masih menumpukan tulisan-tulisannya nih di lemari ataupun di meja belajar gitu ya Teh, boleh langsung saja menggunakan tips and trick yang tadi Teh Cika udah sharingkan. Baik, terakhir nih Teh, closing statement dari Teh Cika nih. Ya mungkin jadi untuk teman-teman semuanya, untuk diri saya sendiri juga gitu ya. Jadi untuk bisa menerbitkan tulisan, just do it aja, dan jangan lupa prepare for it gitu. Jadi kerjain aja, lakuin aja, berusaha terus dan siapin untuk itu gitu, untuk yang mau kita capai, tujuan yang mau kita capai kayak gitu sih Teh. Oke, Masya Allah luar biasa sekali. Oke, sebelumnya Teh Cika terima kasih sudah mau sharing-sharing kepada sahabat YIP semua di konten observasi, obrolan seru menginspirasi. Mungkin itu saja sahabat YIP, saya Nevia Auliasyah. Saya Cikara Putri Setiawan. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.